Kembali bersama kami, pemerintah melalui Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB memutuskan untuk tidak melakukan seleksi calon aparatur sipil negara dari jalur PNS. Ya, rekrutmen pegawai hanya dilakukan melalui seleksi CASN dari jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau biasa disebut dengan tenaga kontrak. Menteri PAN RB Cahyokumolo juga meminta daerah-daerah menghentikan rekrutmen tenaga honorer. Selain telah dilarang oleh peraturan perundangan, rekrutmen honorer ini juga berpotensi mengacaukan skema penataan manajemen birokrasi di masa depan. Berlarutnya kasus guru honorer yang tak kunjung mendapatkan kepastian dari negara menjadi contoh dampak negatif rekrutmen tenaga honorer yang tidak terkontrol. Di sisi lain, larangan ini banyak ditentang oleh beberapa pemerintah daerah karena menilai tenaga honorer menjadi solusi konkret mengingat langkah moratorium pemerintah dalam merekrut PNS dalam beberapa tahun terakhir. Ya, belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan ASN memang menjadi beban berat keuangan negara di level pusat. Di tahun 2022 ini saja pemerintah harus mengalokasikan anggaran senilai 421 triliun rupiah atau setara 15% dari besaran APBN untuk belanja pegawai. Apakah format P3K merupakan skema terbaik dalam pengelolaan aparatur sipil negara? Kita akan membahas bersama Mas Alex Aji Saputra, redaktur pelaksana Koran Sindo yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat sore Mas Alex. Ya, selamat sore Mas. Dan juga ada Ibu Sri Hadiati Warakustriani, Komisioner KSN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 1. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas, Selamat sore Pak Alex. Baik, saya mungkin ke Ibu dulu. Kita melihat rencana ini seperti apa. Boleh dielaborasi Ibu? Iya, terima kasih Mas Gunung. Jadi sebetulnya pemerintah membuat jalur P3K itu sebagai mengantisipasi jumlah PNS yang sebetulnya kalau dari kuantitasnya sudah cukup banyak. Gitu ya. Kita sering mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap prestasi kinerja PNS. Nah, pada saat kita membentuk Undang-Undang 5 2014, kemudian muncul ide untuk membentuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu untuk mengantisipasi para diaspora di luar sana yang kinerjanya, yang prestasinya begitu bagus, tetapi tidak ingin menjadi PNS karena stigma PNS yang tidak bagus, sehingga kita berikan jalur untuk masuk melalui P3K. Baik. Ini sebetulnya intinya, idenya semula adalah ingin merekrut para profesional di luar sana yang ingin kembali ke Indonesia mengabdi tetapi tidak melewati jalur PNS. Itu ide semula, Mas. Ide besarnya tadinya ya. Oke. Ya. Lalu seiring dengan berkembangnya ide tersebut, Bu, ini juga kan banyak diartikan oleh beberapa pihak bagaimana tadi CPNS dihentikan dulu lalu akan diambil dari P3K ini dan honorer juga nantinya salah satu yang harus dikesampingkan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini pengangkatan honorer menjadi P3K ini sebetulnya juga kalau dibilang suatu langkah awal atau langkah penyelamatan itu bisa juga gitu ya. Baik. Karena kita kan tenaga honorer kalau Anda perhatikan ini jumlahnya bukan mengecil tapi meningkat. Ya, kita dulu mengenal ada K1, K2 gitu. Itu jumlahnya sebetulnya semakin menurun, tetapi ternyata jumlahnya itu malah membengkak menjadi semakin banyak. Di satu sisi, kita sulit mendapatkan PNS-PNS yang mau dipekerjakan atau ditugaskan di wilayah-wilayah yang terpencil, yang kita mengenal istilah 3T. Baik. Itu mereka sudah diangkat menjadi PNS, ini para tenaga honorer. Mereka kemudian ingin kembali ke kota lagi, tidak mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil seperti tadi. Jadi memang agak simalakama pengangkatan honorer ke dalam jalur PNS ini. Oke, jadi kalau tadi ya ada contoh kasus seperti itu juga kalau beberapa daerah merasa bahwa honorer ini cukup membantu. Jadi kalau dihentikan juga jadi problem seperti itu. Nah, saya ke Mas Alex selaku redaktur pelaksana Koran Sindo menarik bahwa berita utama kita hari ini PNS dan P3K di pusaran reformasi birokrasi. Kalau tadi dijabarkan bagaimana
aturannya, ide besarnya tadi, tapi akhirnya merembet kemana-mana dan banyak yang merasa dirugikan. Anda melihat plan ini seperti apa? Ya, isu tentang evaluasi verifikasi kan sudah lama sekali ya gitu. Betul. Jadi, dan isu ini nggak pernah selesai gitu. Jadi kalau memang tujuannya baik kita support. Memang kita melihat ada banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan birokrasi ya. Yang paling utama adalah bagaimana porsi anggaran untuk pegawai itu memang sangat luar biasa. Iya. Bahkan di daerah itu ada sampai 80% gitu. Saya nggak tahu perkembangan berapa tahun lalu seperti itu. 60% itu rata-rata seperti itu. Nah ini memang saya melihat memang tidak ada ketegasan dari pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan atau pengaturan agar ada moratorium atau pemberhentian honorer. Karena ini kan circle 5 tahun. Setiap pergantian kepala daerah ini pasti diikuti dengan embel-embel adanya pegawai-pegawai PNR baik dari partai pendukung, dari keluarga macam-macam. Nah ini terus menumpuk. Nah bagaimana kalau tidak ada satu pengawasan atau suatu kebijakan yang tegas, itu akan berhenti kan gitu. Baik. Nah ada satu persoalan kuantitas dan kualitas. Kuantitas sudah menumpuk, tapi kualitas masih menjadi pertanyaan gitu. Makanya isu-isu tentang atau surat-surat dari masyarakat bahwa kinerja ASN secara umum, pegawai pemerintahan baik di daerah maupun pusat itu masih lihat yang memang faktanya seperti itu karena potret itu muncul dari kebanyakan yang profilnya ASN seperti itu. Nah makanya ini satu langkah ini harus saya kira patut didukung dan memang kita menunggu konsistensinya gitu. Jadi kalau langkah P3K ini apakah lebih baik daripada honorer? Nah selama ini kan memang honorer itu kan asal comot gitu ya, tidak ada satu aturan tegas. Nah ini mungkin PPK bisa menjadi solusi gitu tadi. Memang kalau kita lihat roh dari PPK adalah yang dilihat adalah mereka yang mempunyai keahlian dan pada posisi fungsional gitu kan, bukan jabatan struktural. Meskipun nanti mempunyai tugas yang sama bersama gitu kan dengan ASN yang membedakan cuman itu kan tidak ada tunjangan kinerja dan tidak ada pensiun saja. Nah, tetapi meskipun mereka mempunyai bahan baku baik, sekali lagi tetap pengawasan itu harus tetap dilakukan. Itu tadi selama ini lemahnya di situ saya melihat. Baik, saya ke Ibu Sri. Bu Sri, kalau nanti saudara-saudara kita yang ya dari P3K ini direkrut, lalu kemungkinan besar untuk menjadi PNS terbuka ya Bu ya? Iya, sebetulnya begini Mas. Ya, kita di undang-undang itu kita sudah jelas, ASN itu terdiri dari 2, PNS dan P3K. Itu tidak ada perbedaan sama sekali. Yang ada hanya pensiun bulanan nanti kalau sudah selesai berhenti. Jadi sebetulnya dengan peluang P3K ini akan sangat membantu bagi pemerintah daerah juga ya. Karena mereka ini bekerja berdasarkan kontrak dan kontrak itu bisa bersambung. Jadi misalnya di kontrak 1 tahun, minimal kan 1 tahun kontrak. Itu bisa bersambung, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun sepanjang kinerjanya kemudian menjadi tetap termaintain dengan baik. Jadi ini proses rekrutmennya, proses nanti ada pengembangan kompetensinya, proses rekrutmennya, proses penempatannya itu sama dengan PNS. Jadi sebetulnya tidak perlu kita kemudian yang P3K ini saya mau menjadi PNS. Itu tidak perlu karena ini profesionalnya sendiri-sendiri dan ini semua diperlakukan sama. Jadi ini sebetulnya jalan keluar untuk bagaimana kita memperbaiki posisi kondisi ASN baik PNS maupun P3K. Baik. Kalau kaitan dengan tenaga honorer guru, kita tahu Bu banyak sekali problem di klaster guru ketika kita bicara guru honorer. Apakah P3K ini juga bisa menjadi jawaban dari banyaknya keluhan di klaster guru yang dengan problemnya sebagai honorer seperti itu? Menurut saya bisa, Mas. Karena P3K ini diangkatnya juga dengan ujian loh, dengan tes. Ya, jadi tidak kemudian kalau selama ini tadi yang disampaikan Pak Alex, honorer itu nggak ngerti pengangkatannya dari mana. Kalau P3K ini semuanya diangkat berdasarkan pada tes. Hanya memang sekarang ini misalnya untuk tenaga-tenaga guru, tenaga-tenaga paramedis yang sudah menjadi honorer bertahun-tahun, apakah mungkin pertanyaannya bukan pantas atau tidak, tetapi apakah tesnya kemudian harus kembali kepada tes-tes umum, gitu. Misalnya ditanya pengetahuan umum, ditanya sejarah dan sebagainya. Tetapi mungkin lebih kepada apakah kemampuan mereka di dalam melakukan pekerjaannya itu masih cukup tepat, cukup sesuai dengan kebutuhan sekarang ini. Jadi mungkin tesnya yang kemudian dirubah sesuai dengan kompetensi bidangnya saja. Kita tidak perlu
kemudian seperti penerimaan CPNS ya, seperti penerimaan PNS yang dengan CAT seperti itu, mungkin jenis tesnya yang harus kita ubah. Tetapi ini menjadi jalan keluar yang baik untuk para tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Coba kita lihat bagaimana cara mengajarnya, kalau misalnya guru, atau kalau misalnya tenaga medis, bagaimana kemampuan bidangnya sebagai tenaga medis. Itu saya rasa itu akan banyak membantu solusi untuk tenaga honorer menjadi P3K. Oke, kalau dengan sistem ini, Mas Alex, apakah ini, kalau tadi kan kita bicara guru nih, apakah sistem ini kita bisa adaptasi di klaster-klaster lainnya? Menurut Anda? Saya kira memang yang paling urgen memang di itu ya, di guru ya, kesehatan pendidikan. gitu ya, sangat urgen sekali gitu ya. Nah ini soal honorer ini kan ya kita memperhatikan begitu banyaknya nanti guru-guru honorer yang hak dan nanti masih belum banyak mendapat perhatian gitu. Nah kalau kita menggunakan satu pendekatan yang hitam putih yang tadi seperti disampaikan oleh Ibu bahwa mereka apakah harus melalui tes, saya kira ini kan pertanyaan kan honorer itu muncul dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi oleh pemerintah dalam hal seperti ini. Betul. Misalnya di daerah tertinggal, kemudian di sekolah-sekolah kecil yang termasuk yang swasta itu. Baik. Nah, mungkin pertanyaannya apakah ada satu pemikiran bahwa mereka-mereka yang dalam tanda petik kurang layak untuk menjadi ASN atau bahkan untuk tes PPK pun tidak bisa diterima, apakah tidak ada suatu upaya untuk melakukan pendidikan gitu loh. Jadi mereka dimasukkan kelas kemudian mendapatkan pembekalan, pembelajaran sehingga mereka mempunyai kualifikasi kompetensi yang untuk dibutuhkan. P3K tadi. Itu. Saya kira itu persoalan-persoalan itu banyak mendapat perhatian dari DPR termasuk. Bu Sri, bicara mengenai tadi bahwa ya kita bicara tenaga honorer, mungkin di pelosok-pelosok ya let's say tidak capable gitu. Tapi kita butuh mereka karena kita keterbatasan tadi sumber daya manusia. Di satu sisi kita juga sangat peduli dengan apa yang mereka keluhkan. Apakah ada kemungkinan tadi yang disebutkan Mas Alex, mereka akan diberikan pembekalan terlebih dahulu untuk melaksanakan tes karena kita tidak ingin perjuangan mereka yang sia-sia sudah begitu lama bertahun-tahun tapi gagal nantinya di tes seperti itu, Bu? Sangat mungkin, Mas. Sangat mungkin. Jadi misalnya daerah concern ya, misalnya suatu daerah concern terhadap tenaga guru yang sekarang ini menjadi tenaga honorer. Silahkan sebelum program P3K dibuka, mereka diberi pembekalan dulu. Mereka diberi pembekalan oleh masing-masing daerah, masing-masing instansi yang mempunyai guru-guru honorer tadi, untuk kemudian disiapkan mereka untuk mengikuti tes CAT misalnya. Tapi sebetulnya tadi seperti saya sampaikan, apakah tes CAT dengan materi-materi yang seperti CPNS itu tepat untuk tenaga-tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi, gitu ya. Yang pertama, tapi jangan lupa ada masalah lain. Ini guru-guru ini kalau diperhatikan setiap tahun tuh nggak pernah terpenuhi jumlahnya. Karena begitu mereka menjadi PNS, mereka pindah jabatan, Mas. Itu banyak sekali. Jadi tidak terus menjadi guru, tapi mereka kemudian pindah ke jabatan administrasi atau bahkan menjadi JPT dan sebagainya. Ini kasusnya banyak sekali. Jadi seolah-olah tidak pernah terpenuhi kekurangan guru karena guru-guru ini juga tidak stay di dalam jabatan guru setelah mereka menjadi PNS. Oke, itu kecenderungan yang sering terjadi ya, Bu Sri ya? Ya, jadi P3K ini jalan keluar yang cukup tepat menurut saya untuk kemudian memperlakukan mereka sebagai ASN, tapi bukan PNS. Ya, kembali lagi P3K dan PNS sebetulnya sama jabatan di dalam ASN. Oke, Mas Alex, singkat saja closing statement, silakan. Ya, itu memang reformasi birokrasi ini proses yang terus berjalan gitu ya. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dari pemerintah agar apa yang menjadi harapan. Ini karena itu persoalan ini sudah bertahun-tahun, Mas. Jadi ini komitmen ini saya kira juga patut didorong terus. Nah, yang kedua bahwa persoalan reformasi birokrasi bukan persoalan efisiensi atau efektivitas sumber daya manusia saja, tapi banyak isu-isu lain yang juga perlu mendapat concern. Jadi secara umum kan reformasi birokrasi ada namanya juga penyederhanaan struktur organisasi, kemudian ada pembubaran lembaga non-struktural, sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah, zona integritas, sistem pemerintahan berbasis elektronik, indeks pelayanan. Dan ini suatu bagian pendekatan komprehensif yang harus dilakukan bersama-sama. Dan PPK ini saya kira hanya satu menjadi bagian dan itu memang kalau bisa dimasifkan juga baik gitu, Mas. Karena memang persoalan kita adalah bagaimana kita mempunyai pegawai yang punya kapabilitas, mempunyai keseriusan untuk bekerja. Tadi mereka mempunyai kemampuan fungsional, bukan sekedar punya jabatan struktural. Nah setelah itu ngapain kan juga.
Dan tentunya yang berhak memang duduk di situ, bukan karena Nah, ini titipan. birokrasi ini sangat penting sekali. Ini kayak kalau tubuh kita kan seperti Baik. nadi darah itu. Kalau birokrasi bagus, lancar, itu kan kita negara itu sehat. Baik. Jadi menjadi satu tolak ukur kemajuan suatu negara. Oke, terima kasih Mas Alex atas insight-nya dan juga Ibu Sri, terima kasih Ibu atas waktu kasih, dan juga terima kasih. insight-nya. Semoga bisa kita pahami bersama dan program-program menata birokrasi ini berjalan lancar ke depannya untuk banyak sekali saudara-saudara kita di daerah yang mungkin saat ini masih berjuang untuk membela nasibnya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Salam Mas. sehat. Amin, ya. Baik, Mas Alex terima Ya, kasih. sama-sama. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.